Gak fair banget deh. Itu sih bener gila banget deh. Makanya sih jadi kayak trauma gitu. Tak bikin aja gitu. Kira-kira yang rada-rada suka miring-miring sopo dia. Coba saya saja di bawah banyak yang diisukan itu Pak Jokowi itu PKI, banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65, saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Dan bagaimana tinggal 3 hari atau berapa hari langsung aja diangkut dan itu pesanan. Ya saya bilang yang fair, kenapa toh ya? Kalau memang mau anak-anak saya diambil itu ya waktu sekarang ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, kini Mak Banteng Megawati rangkap jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga BRIN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Laksana Trihandoko, memastikan lembaganya akan memiliki Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Keberadaan Megawati di BRIN sebagai ex officio Dewan Pengarah di BPIP, sehingga Megawati menjabat di dua lembaga tersebut. Laksana menjelaskan siapapun Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Tanpa menyebutkan nama, Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ya kalau sekarang Bu Mega, tapi kan bukan diatur orangnya kan, tapi itu kan ex officio jabatan, kan tidak ditulis nama, kata Laksana pada hari Kamis 29 April. Dia juga menjelaskan BRIN membutuhkan Ketua Dewan Pengarah karena pengelolaan riset di Indonesia tidak lepas dari ideologi Pancasila. Agar tidak keluar dari nilai Pancasila, maka Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ia mencontohkan sejumlah pengembangan riset juga terus berkembang tiada batas seperti nuklir hingga kloning manusia. Hal inilah yang perlu dijaga agar riset tidak keluar dari ideologi bangsa. Riset dan juga pengetahuan tidak ada batas, bisa kemana-mana, bisa ke arah yang sama sekali beda, bisa bikin bom nuklir kloning manusia. Dalam konteks untuk menjaga supaya pengetahuan ini tak keluar dari ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ada norma agama dan ketuhanan, makanya ada Dewan Pengarah yang dalam konteks itu adalah turut menjaga dari sisi eksternal. Apalagi katanya, setiap lembaga riset di negara lain memang memiliki komite etik agar riset dapat diawasi. Di Indonesia, komite etik berada di Dewan Pengarah BRIN. Tiap riset ada komisi etik, tiap negara ada, khususnya yang subjeknya manusia dan juga makhluk hidup. Komisi etik sangat subjektif karena berbasis tataran hukum ideologi di tiap negara. Jadi bisa jadi komisi etik di suatu negara meloloskan cloning, tapi di Indonesia nggak mungkin. Ini konteksnya, makanya ex officio kepala BPIP. Begitu tandasnya. Akhirnya Megawati persilakan akan diganti, asalkan PDIP langgeng. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengklaim tak pernah memberikan uang alias bermain politik uang pada para kader di daerah agar dirinya terpilih sebagai pemimpin partai berlambang banteng itu. Ia pun juga tidak risau jika suatu saat digantikan kader lain di posisi pucuk banteng tersebut. Banyak orang tanya kalau saya itu jadi ketum apa ngekei duit sama kalian. Tanya aja sama mereka, emangnya saya punya duit segitu banyak? Kata dia saat berpidato di acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi secara virtual pada hari Rabu 24 Maret. Megawati juga mengklaim dia juga tak memiliki uang banyak untuk mengguyur para pengurus yang memiliki hak suara. Setidaknya, kata dia, kini terdapat 514 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan 34 DPD PDIP. Per struktur saja kira-kira ada 21. Coba bayangkan, terus kalian aku duiti ngono, biar aku jadi ketum? Enggak, bukan sombong tidak, begitu cetusnya.
Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan selama ini rakyat percaya dan memilih dirinya untuk tetap menjadi ketum PDIP. Dia pun juga tidak keberatan jika ada yang menggantikan dirinya sebagai ketum PDIP. Ada pertanyaan, kalau suatu saat ibu harus digantikan, ya monggo ae. Tapi PDIP-nya awas loh, sepanjang ada Republik ini, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di Republik ini. Selain itu, Megawati berharap PDIP tetap menjadi Partai Harapan Rakyat Indonesia. Ia berkeinginan para kader tetap solid dan tidak mudah terombang-ambing. Semuanya katanya akan dipantau. Untuk jadikan apa? Itu sebuah partai jadi harapan rakyat banyak enggak mudah digoyangkan, enggak mudah diiming-imingi. Megawati kembali terpilih secara aklamasi oleh pengurus DPD dan DPC se-Indonesia sebagai ketum PDIP pada Agustus 2019 lalu. Presiden kelima RI itu untuk kesekian kalinya menjabat sebagai ketum sejak berdiri PDIP di tahun 1999. Putri dari Presiden pertama RI, Soekarno, itu juga sempat menjabat ketum PDI pada tahun 93 sampai tahun 96. Sebelumnya, sejumlah nama mencuat untuk menggantikan Megawati di puncak kepemimpinan. Selain putrinya Puan Maharani, ada pula nama Joko Widodo. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa Megawati merupakan ketua parpol terlama. Apakah PDIP adalah partai oligarki? Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menyebut ketua umum partai PDIP, Megawati Soekarno Putri, sebagai ketua partai politik terlama. Menurutnya hal itu pun diikuti parpol lainnya sehingga wajah parpol hari ini menjadi terlihat oligarki. Setahu saya, Megawati adalah ketum terlama sepanjang partai itu berdiri. Mungkin tidak ada ketua umum partai yang mampu sepanjang itu, tapi sudah mulai ada model-model ini diikuti oleh partai-partai lain. Ujar Pangi dalam akun YouTube-nya, Pangi Syarwi Caniago Voxpol Center, seperti dikutip dari Tagar pada tahun lalu. DNA partai hari ini trennya memang semakin feodal, oligarki dan patron klannya itu sangat kuat. Pangi mengatakan sejak PDIP berdiri hingga saat ini belum ada yang pernah menggantikan ketua umumnya. Dia pun juga menganggap PDIP sebagai partai oligarki, partai keluarga dan partai saham yang dimiliki terah Presiden pertama Indonesia Soekarno, notabene merupakan ayah dari Megawati. Dia lantas menyoroti beberapa parpol hari ini yang mempertahankan ketumnya dalam waktu yang cukup lama. Misalnya seperti Gerindra, kemungkinan gak akan pernah bertukar. Nasdem, kemudian Demokrat, misal AHY, itu putra mahkota. DNA partai hari ini ternyata memang makin feodal, oligarki dan patron klannya pun sangat kuat sekali. Menurut Pangi, membangun negara demokratis akan sangat sulit apabila parpol yang ada kian jauh dari nilai demokrasi. Sedangkan katanya parpol itu miniatur sebuah negara. Partainya demokratis, maka negara juga ikut demokratis. Dia juga menyayangkan banyaknya partai-partai besar yang ada di negara ini menjadi partai keluarga dan partai saham. Sehingga menurutnya partai-partai tersebut akhirnya dimenangkan oleh oligarki dan diasuh dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu hanya sebagai stempel, jubah, tapi partai-partai itu ketua-ketuanya lama sekali. Ucap Pangi Syarwi dalam keterangannya.